Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ditemani sama si cantik. Siapa namanya? Mania. Fania apa? Ina. Anaknya? Mama. Mama siapa? Dan Jangan lupa. subscribe. Oh, yang lebih gede. Like, ambil yang kamera. Yang ini kameranya. Like, comment, and subscribe. Oh, tepuk tangan. Jadi hari ini aku pengen bikin vlog. Temanya adalah nostalgia 90-an. Jadi bintang tamu kita adalah teman seangkatan aku waktu main sinetron. Siapa yang ingat iklan ya, iklan vitamin ya, yang dia jadi gadis tol. Nah itu adalah Elma Theana. Dan juga adik iparnya yang namanya Fairuz. Jadi hari ini aku pengen ngobrol sama mereka, apa sih yang melatar belakangi mereka akhirnya berhijab. Dan aku tahu banget ya dua-duanya ini sebagai kakak adik tapi kompak banget, saling mensupport satu sama lain. Nah ini buat aku benar-benar menarik ya, makanya aku pengen banget nanti mereka sharing tentang kehidupan mereka, tentang karir mereka, tentang anak-anak mereka, dan aku tahu keluarga mereka tuh benar-benar sakinah, mawadah, warohmah. Ini bulan Ramadan, sebentar lagi kita akan Idul Fitri beberapa hari lagi. Jadi aku pikir kayaknya tema-tema seperti ini yang pasti pengen banget orang tuh tahu ya. Di balik kesuksesan mereka membina keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, karirnya bagus, tapi juga mereka istiqomah, mereka juga soleha. Nah ini menurut aku adalah kebahagiaan yang paling hakiki. Jadi buat aku kalau mewawancara di bulan Ramadan ini adalah tema-tema seperti ini gitu. Apalagi kayak Elma kan udah kita tahu ya begitu banyak banget pengalaman hidupnya ya. Pernah di satu titik dia merasa banyak hal-hal yang mungkin akhirnya dia perbaiki. Kemudian sekarang malahan menjadi orang yang benar-benar bisa memberikan contoh ya dengan gaya berpakaiannya. Kan kadang-kadang kita juga bisa mencontoh, oh ini public figure idola saya sekarang sudah berhijrah. Nah itu akhirnya memberikan motivasi juga buat yang lain. Jadi jangan lupa ya guys untuk selalu nonton apa Vena Melinda Vena Melinda Channel. Gimana? Vena Melinda Channel. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Bye. lihat di sini. Like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum Elma. Ya ampun, Waalaikumsalam. si cantik. Hai, itu siapa? Halo, assalamualaikum Amti. Tuh, halo. Assalamualaikum sayang. Aduh lucu banget kamu. Elma, apa kabar ya Allah, Elma? Baik Mbak, baik. Alhamdulillah. Terakhir kita ketemu di Surabaya, inget nggak? Oh iya dong, kita selalu ketemu. Jadi guys, kita ini satu partai ya. Jadi kita ini bener-bener dulu sinetron bareng ya, Elma. Ingat nggak sinetronnya apa? Ayo, ingat nggak? Lupa. Terima saat memberi. Masya Allah, ih luar biasa Mbak Vena nih. Iya benar, saat menerima saat memberi, ya betul. Iya, Iya. Jadi singkat cerita guys, aku waktu itu digantikan oleh Elma Theana. Elma Theana ini baik banget ya mau gantiin aku. Hai, kok Oh gitu. awet muda? Aku baru tahu loh kalau itu kalau aku tuh menggantikan Mbak, aku baru tahu loh. Iya. Tadi Mbak ya. Tadinya aku, terus akhirnya kan Elma kan. Akhirnya Elma main. Jadi kita sebenarnya nggak pernah satu frame, tapi pokoknya intinya kita selalu ketemu aja gitu ya, entah bagaimana. Lalu anak kecintaan ya. Dulu. Elma, aku mau nanya dong. Elma kan kita tahu ya semuanya apa sih sinetron yang nggak dibintangin sama Elma.
terus kemudian iklan apa nggak yang booming kalau Elma jadi bintang iklannya. Pokoknya sukses deh di dunia entertainment. Terus tiba-tiba aku lihat Elma berhijab. Nah, itu apa sih ceritanya kok tiba-tiba berhijab dari tahun berapa? Aku boleh tahu nggak? Oh, jadi karena mungkin basicnya orang tua kita senimannya tinggi ya. Zaman dulu kan ibuku kan juga pemain film. Jadi akhirnya anak-anaknya menurun nih ceritanya nih, ya kan. Nah akhirnya kakakku bisa nyanyi gitu kan. Terus udah gitu aku apaan ya gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk jadi model gitu awalnya. Jadi waktu itu aku jadi model-model untuk zaman dulu kan kalau kita mau beli baju kan suka ada fotonya tuh Mbak ya kan, mau baju yang ini, bajunya ini. Nah itu aku awal dari foto model dulu, abis itu lari ke iklan ya, abis lari ke iklan terus biasa tuh jadi figuran-figuran dulu. Ingat banget dulu waktu itu dibayar 5.000 perak, 10.000, 25.000, 100.000 sampai tidak terhingga. Ya jadi, kan abis jadi benar-benar dari nol dulu. Jadi nol benar ya. Iya, di film juga waktu itu juga dari figuran juga gitu kan. Akhirnya karena sudah banyak pengalaman di film, terus tiba-tiba waktu itu inget banget ada casting iklan vitamin C waktu itu. Yang jadi gadis tol ya. Yang jadi gadis tol waktu itu. Nah, setelah casting vitamin C itu langsung booming kan, begitu booming aku langsung dipanggil oleh PH waktu itu. Yang pertama kali itu adalah Multivision sama punyanya Ali Shahab. Jadi langsung main 2 produksi waktu itu. Zaman dulu kan masih bisa ya weekly kan. Iya. Sampai 2 produksi, sampai akhirnya pernah aku ngejalanin tuh 5 produksi syuting. Masya Allah. Tuh, nah. Itu umur berapa? Itu umur berapa, Say? Masih 15-an? Umur 17-an? 17-an kayaknya. 17-an. Jadi tapi kalau yang namanya casting itu dari kecil udah ikut casting. Bahkan pernah umur 7 tahun tuh aku udah ikut film. Waktu itu jadi figur-figuran di kampung-kampung gitulah gitu. Nah akhirnya karena terkenalnya lewat si vitamin C itu langsung dipanggil sama Multivision dan Pak Ali Shahab. Terus udah gitu main pertama kali tuh bareng Anjasmara. Itu pertama kali juga tuh dia main sinetron. Apa sama judulnya apa? Judulnya Hati Sebuah Samudra. Oh iya. Sama Jeremy Thomas. Jadi waktu itu yang baru tuh aku, Jeremy Thomas sama Anjasmara tuh kita bertiga tuh bener-bener pemain baru gitu, dan Adam Jordan. Iya itu. Nah habis dari situ akhirnya jadi pemain sinetron lah akhirnya, terus nggak berhenti ya kan, sampai akhirnya menikah gitu. Nah setelah menikah waktu itu dapat 5 tahun dengan suami yang pertama ya, habis itu bercerai. Baru memutuskan untuk pakai hijab. Oh gitu. Jadi setelah perceraian itu ya? Justru ya pakai hijab tuh karena pusing kan waktu itu, kayaknya maksudnya lagi biasanya tuh kan kalau kita kan lagi linglung, lagi pokoknya hidup segan mati tak mau deh. Begitu gitu kan. Ya, tapi yang nyuruh siapa? Apa karena Elma pengen sendiri karena kan waktu itu pengen pendekatan sama Allah gitu kan. Biasa kan orang lagi sedih, orang lagi frustasi itu kan pasti larinya tuh ke Allah lah ya. Itu juga mungkin cara Allah untuk kita tuh sayang gitu kan. Mungkin dengan cara begini kamu tuh dekat sama aku gitu kan. Ya udah akhirnya melalui perceraian itulah akhirnya aku memutuskan untuk mendekatkan diri dan memperdalam agama Islam. Nah jadi itu tahun berapa ya berarti Elma ya? Elma masih muda banget ya? Pas cerai 2011 waktu itu cerainya. Berarti umur berapa ya? Kalau sekarang tuh 46 ya. Jadi maksudnya belum 40 tahun tapi sudah memutuskan
hijab ya, itu jarang loh. Maksudnya biasanya kan Ya, orang nanti ya. aja deh nunggu 40 tahun baru berhijab. Tapi itu apa? Apa momentumnya lagi bersujud kepada Allah tiba-tiba dapat hidayah, saya pengen berhijab, atau karena ikut kajian, apa karena ada Awalnya tuh karena bercerai kan, waktu itu kan heboh banget kan di media, heboh banget gitu kan. Ya intinya perempuan pasti disalahin lah kalau cerai. Iya, gitu kan, iya. Akhirnya aku dalam kesedihan yang mendalam gitu kan. Jadi benar-benar frustasi yang gini loh, yang makan tuh udah nggak bisa, Mbak. Makan keluar lagi itu yang udah stres tingkat tinggi lah gitu. Akhirnya udah abis itu merenung, terus ya udahlah, akhirnya mencari ketenangan, dan akhirnya menenangkan diri, dan akhirnya memutuskan untuk berhijab gitu. Jadi akhirnya pada saat itu berhijab, tanya sama mama atau pokoknya berhijab dulu. Kan waktu itu suami nggak ada ya, jadi kan nggak ada yang dimintain persetujuan atau gimana? Iya. Berhijab sendiri, nggak nanya siapapun, sendiri aja gitu. Oh iya, ini ada Fairuz nih. Assalamualaikum Fairuz. Mana dia? Ini. Oh, Maka Elma ya. Tuh, akhirnya alhamdulillah berhasil menyatukan kakak adik ipar yang kompak ini loh. Fairuz, assalamualaikum. Hai. Bentar, ini lagi aku konekin dulu ya. Hai, itu siapa belum dia? Kelihatan. Yang lewat. Bentar. Elma. Ika bukain ininya dulu, Dik. Ini senang nggak Kak. punya adik ipar kayak Fairuz? Tolong bukain, Dik. Senang banget. Itu Kak Elma lagi nyapa Kak. Apa namanya? Punya Fairuz apa? Hai, rambut begitu. Halo Sony, apa kabar? Pakai ini. Mau nggak pakai ini? Ini Nggak usah. yang jodohin siapa, Elma? Yang jodohin Sony sama Fairuz siapa? Apa ketemu sendiri apa Elma yang jodohin? Enggak, dia ketemu sendiri lagi syuting. Oh, ketemu sendiri lagi syuting. Jadi waktu itu Sony pernah minta tanggapan waktu itu sama aku kan, Kak Elma, aku lagi deketin Fairuz nih gitu kan. Nah karena aku belum kenal, terus aku bilang gini, Fairuz yang mana itu? Fairuz sombong, aku bilang gitu. Oh iya? Fairuz sombong, karena waktu itu belum terlalu kenal kan. Jadi kita pernah di satu lokasi syuting, terus udah gitu, Nggak mau ya, Dik? ya begitu-begitu lihat-lihat aja gitu kan, gitu. Terus kayaknya waktu itu ngeliatnya, Fairuz kayaknya waktu itu ngeliatnya judes banget gitu kan, diem gitu kan. Fairuz denger Ya nggak? udah. Fairuz denger nggak nih? Kak Elma. Manggilnya apa? Fairuz manggil Elma apa? Kakak apa mbak? Kak Elma dia. Oh, Kak Elma. Tapi pas Jadi- begitu kenal, baik ternyata. Ya, makanya tak kenal tak sayang kan. Gitu. Betul. Jadi intinya Elma, dalam hidup Elma yang paling membuat Elma down itu pada saat perceraian pertama. Apa ada hal lain? Banget itu. Assalamualaikum. Udah, aku pakai ini soalnya. Apa Waalaikumsalam. kabar cantik? Ya Allah. Baik, Mbak. Ponakan lagi ngapain Ponakan ngapain Aduh. ponakan? Lagi mandi. Sama sama Fania, jam segini anak kecil harus mandi. Elma udah nggak punya anak Iya. kecil kan? Tadi Fairuz aku nanya sama Elma, kenapa berhijab, dan Elma udah cerita kalau perceraian yang membuat dia berhijab. Nah, kalau Fairuz kan lebih muda daripada aku, daripada Elma. Kok tiba-tiba berhijab tuh ceritanya gimana? Jadi aku itu berhijab sebenarnya saat itu lagi karena umroh. Oh. Jadi umroh itu, jadi bukan sebenarnya berhijabnya bukan karena umroh. Jadi di saat aku di sana, aku ngerasa aku banyak dikasih kemudahan sama Allah. Gitu, di saat di sana aku pengen nyium Hajar Aswad, kok dikasih gampang, tiba-tiba kayak ada yang ngelindungin aku. Gitu, terus tiba-tiba kayak ada yang dorong aku, padahal aku di situ nggak sama pasangan dan nggak ada yang jagain, aku sendiri. Aku nekat waktu itu, aku sendiri. Terus tiba-tiba kayak ada yang dorong aku ke depan, terus aku dilindungin gini sampai aku selesai nyium. Terus begitu aku selesai nyium, tiba-tiba baru rame lagi. Jadi pas aku nyium tuh nggak ada yang narik aku sama sekali.
Nah, terus waktu itu cerita singkatnya akhirnya karena waktu itu aku umrohnya ke Mekah dulu baru ke Madinah. Nah, akhirnya aku ke waktu di Madinah aku ke Raudhah itu kan susah banget ya di sana untuk nyampe ke paling depan biasanya itu sampai diinjek orang. Nah, pas aku sampai di sana aku itu nyium, aku bisa paling depan, aku berdoa sujud nggak ada yang ganggu aku sama sekali. Begitu aku selesai baru orang rebutan lagi gitu, jadi aku kok dikasih kayak loh kok aku kasih gampang banget ya gitu, dikasih kemudahan. Terus tiba-tiba sebelum aku pulang dari Tanah Suci dan Raudhah itu aku berdoa sama Allah, ya Allah aku tuh pengen banget berhijab, tolong dong kuatin hati aku gitu, aku tuh pengen banget kuatin niat aku, bantu aku ya Allah gitu. Aku cuma doa itu aja gitu sebelum aku balik dari balik badan kan kita udah nggak boleh lagi ngeliat kan. Terus akhirnya aku cuma berdoa pengen berhijab, bantu aku ya Allah. Terus tiba-tiba aku pulang ke tanah air. Di bandara itu kan biasa ya, wartawan udah penuh nanyain tuh pasti, wah gimana mau berhijab nggak, gini-gini segala macam gitu. Terus aku saat itu masih bilang gini Mbak, nanti aku belum mau berhijab sih, tapi pengen pakai bajunya tuh lebih tertutup karena dulu tuh aku pakai baju ya seksi lah gitu, pokoknya anak gaul gitu kan. Akhirnya berjanjinya tuh lebih ketutup aja gitu Mbak. Nah terus begitu besoknya tuh aku udah mulai syuting, selama 1 minggu tuh aku mulai syuting. Dimulai syuting aku itu aku kok kayak ngerasa ada yang kurang sama diri aku gitu. Apa ya kok ada yang kurang, kok kayak nggak enak ya? Apa ya? Itu seminggu perasaannya tuh nggak enak terus gitu. Sampai akhirnya aku kayak ngerasa bahwa tiba-tiba ada Sony di situ. Aku ngomong ke Sony itu di mall Kelapa Gading, aku inget banget. Ini udah pacaran sama Sony nih. Ini udah pacaran sama Sony. Udah pacaran. Nah, terus tiba-tiba aku ngomong sama Sony, Bi, aku pengen berhijab, aku bilang gitu. Terus Sony kaget dong, karena kan Sony tahu aku pakai baju gimana gitu, gaul gitu kan. Hah, kamu serius kamu mau berhijab? Iya, aku pengen berhijab gitu. Kamu yakin kamu pengen berhijab? Sebenarnya Sony bener sih, dia tuh kayak ngasih masukan ke aku gini, jangan sampai nanti kalau kamu udah berhijab, kamu buka hijab kamu lagi dan kamu mempermalukan diri kamu dan Allah gitu. Yakinin diri kamu dulu, kalau emang kamu bener-bener yakin, lakuin. Kalau kamu nggak yakin, jangan kamu lakuin gitu. Terus akhirnya aku bilang nggak, aku yakin kok. Terus tiba-tiba gara-gara omongan Sony itu, aku mikir sampai akhirnya aku sholat maghrib di musola mall itu. Nah pas aku lagi sholat, pas sujud itu pecah Mbak. Aku kayak tiba-tiba di flashback semua kebaikan yang Allah udah kasih ke aku. Terus tiba-tiba aku kayak ngerasa, ya Allah tuh udah baik banget sama aku. Tapi kenapa aku sebagai umat muslimah, aku gak bisa ngelakuin kewajiban aku untuk menutup aurat gitu. Terus akhirnya di situ aku yakin aku pengen berhijab. Dan besoknya tanpa ada aku berhijab gitu, ngomong sama orang, enggak, pokoknya udah berhijab mengalir aja sampai akhirnya orang tahu sendiri aku berhijab. Dan terus udah ngerasa nyaman aja, nggak ada kepengen lepas, nggak ada ngerasa panas, nggak ada ngerasa iri ngelihat orang yang nggak pakai hijab tuh nggak ada gitu. Jadi benar-benar ini bukan karena perceraiannya ya, malahan emang gara-gara merasa bersyukur kok selama di Tanah Suci semua dimudahkan ya. Oh jadi memang, ini banget ya ceritanya, beda ya. Kalau Elma kan gara-gara ada satu hal yang membuat kita jadi down banget, baru kita ini ya. Jadi kalau menurut Elma gimana? Ini kan punya adik ipar, ternyata kan dia punya cerita tersendiri gitu ya. Tapi ternyata kalian sekarang jadi satu keluarga terus kompak banget gitu. Jarang loh, biasanya ipar-iparan tuh langsung kompak, saling support. Apalagi waktu kemarin ada masalah ya. Ada masalah sedikit ya virus ya, tapi aku lihat betul. satu keluarga, the whole family itu bisa support banget sama virus. Gimana tuh? Komentar Elma deh, sebagai kakak ipar melihat bagaimana sosoknya si virus ini, masih muda, udah berhijab, tapi tetap ada cobaan juga ternyata kan, belum tentu kita berhijab cobaan nggak ada. Iya benar.
ngelihatnya sih karena umur dan pengalaman mungkin yang membuat kita jadi cerdas, akhirnya kita bisa membagi pengalaman itu kepada adik-adik kita gitu kan. Nah pada saat masa aku pas cerai itu kan aku benar-benar mendalami dan benar-benar mendalami kajian agama. Nah terus kalau misalnya ada apa-apa dulu sama Fairuz, aku tuh sering banget ngasih nyenengin dia gitu kan. Gini Fai, gini. Jadi aku banyak banget waktu itu ngasih Fairuz ceramah ya Fai. Iya benar. Motivasi sama Fairuz gitu kan. Kan misalnya suka ngadu gitu, wah gini-gini, ya udah kamu tenang, kamu sabar, kamu harus gini. Itu karena aku memberikan itu karena pengalaman yang sudah aku dapat gitu ya. Intinya aku sayang sama semuanya, sayang sama Sony, sama adik-adikku, sama adik-adik ipar. Pokoknya kayak aku tuh tipenya sayang keluarga gitu ya. Jadi aku yang mengumpulkan keluarga ini menjadi harus bisa sama-sama itu memang motivasi aku yang paling tinggi gitu. Harus kumpul, harus ini tuh memang semua diadakan di rumah aku gitu. Jadi kita ini harus saling support gitu. Kalau yang adik begini ya, kakak begini, atau harus ada saling support gitu. Jadi kalau misalnya ngumpul mau lebaran, mau apa tuh pasti semuanya di rumah aku gitu. Jadi waktu Fairuz menghadapi masalah kemarin tuh apa reaksi Elma pertama kali? Yang namanya itu yang adik kita. Yang namanya adik kita begitu, kita nangis lah, sedih gitu kan. Aku pernah SMS iseng doang deh biar besok dibaca sama Fairuz gitu kan. Aku SMS jam 3, dibalas sama dia gitu kan. Terus aku kaget, kok kamu belum tidur sih? Kenapa? Aku bilang gitu. Yo kok masih sedih, masih apa ya. Aku ngelihat kayak begitu ngebayang lah, masih punya anak kecil, masih menyusuin gitu kan. Ini udah jam 3 subuh, belum tidur. Aku jadi bisa merasakan apa yang Fairuz rasakan gitu kan. Ya aku sedih, kesel. Ya terus gimana caranya supaya Fairuz juga jangan terlalu sedih ya. Paling ya kita sebagai keluarga memotivasi. Nah, aku bilang semoga Fairuz mau diangkat derajatnya, lagi disayang Allah. Anggaplah semua itu sebagai pelebur dosa-dosa kita di masa yang lalu gitu kan. Ya karena pasti semua itu pasti ada hikmahnya ya, menguatkan kayak gitu. Terus adik-adikku juga, adikku Sony juga kan kita sering WA-WA-an lah gitu kan. Jadi apa yang bisa disupport sama keluarga gitu kan ya, kayak misalnya kalau kita bisa datang kita temenin datang, kalau enggak ya kita saling SMS-an aja sih. Pokoknya alhamdulillah kalau kayak kemarin lagi kangen nih, apalagi punya ponakan baru kan, lagi kangen. Lucu banget ya, si kecil itu yang kritik. Iya, lucu banget. Jadi gitu. Elma, bentar ya, aku pengen tanya, selama Elma berhijab itu hubungan sama keluarga jadi lebih bagus apa enggak? Maksudnya suami jadi lebih respect, terus dari kehidupan Elma sehari-hari kayaknya semuanya lebih sabar. Ada nggak sih perbedaan antara sebelum berhijab sama sesudah? Yang penting kalau aku ngerasanya tuh kita punya rem. Begitu kita pakai hijab, tuh kita kayak membawa ciri sebagai umat muslim tuh harus bagaimana berperilaku dalam ucapan, dalam perbuatan. Itu kayaknya pantas apa enggak ya gitu kan. Aduh kayaknya gue gak boleh yang begini deh, malu pakai hijab. Itu ada rem-rem yang kayak gitu kan. Jadi yang biasanya muncul jadi gak jadi gitu ya Say? Kalau gosip di rumah gak apa-apa. Enggak juga, kadang-kadang hibah ya jatuhnya. Biasa kadang-kadang kalau ngumpul gitu, tapi ada batas gitu ya. Udah gitu. Maksudnya nggak pasti juga ada lah. Cerita itu pasti ada, tapi jangan ingat nggak boleh gitu. Itu pasti ada rem gitu, kan. Ada remnya, nggak kebablasan lah gitu. Terus alhamdulillah lingkungannya juga sangat berpengaruh gitu. Lingkungan berkata, jadi Allah sudah kayaknya sudah mengatur gini loh. Oh ini begitu hijab tuh kayak teman-temannya udah digiring gitu sama Allah gitu. Dan alhamdulillah teman-temannya itu akhirnya bertemannya dengan yang pakai sama-sama pakai hijab gitu. Walaupun ada sebagian yang belum gitu, tapi ada gitu. Tapi kebanyakan semua hampir 90%-nya tuh rata-rata temanku tuh udah yang hijab semua lingkungannya. Nah, kalau Fairuz gimana?
kan waktu Virus berhijab, terus akhirnya menikah dengan Sony, kehidupan udah bahagia banget, tiba-tiba dihantam masalah yang kemarin, aduh itu luar biasa banget ya, kayaknya kita semua perempuan tuh bisa merasakan ya apa yang dirasakan Virus. Ada nggak kekecewaan? Karena sudah tapi kok cobaannya masih berat banget tuh gimana Virus? Pasti sih Mbak, karena namanya juga aku manusia biasa ya, emosi aku juga pasti kan nggak stabil gitu, dan saat itu yang aku pikirin cuma kok ini ujiannya berat banget ya gitu. Saat aku ngebayangin kita diomongin orang di satu lingkungan aja, kita tuh nggak kita tersinggung, kita sakit hati, apalagi omongan ini dipublish dan seluruh orang bisa ngelihat dan negara lain aja tahu berita ini gitu, dan akhirnya orang yang nggak tahu jadi tahu gitu. Itu kayak perasaan aku tuh udah kayak hancur iya, lemes iya, wah udah campur aduk deh, kayak aku ngerasa kayak ini terlalu berat dan kayaknya gue nggak sanggup ngejalanin ini semua gitu. Tapi akhirnya karena aku berdoa sama Allah, saat itu aku berdoa, aku curahin hati aku sama Allah, akhirnya aku langsung ngomong, ya Allah, ujian ini kok berat banget ya buat aku bisa nggak sih ngadepin gitu kan semuanya. Dan suatu masa di saat itu aku kayak tiba-tiba hati aku kayak ngerasa, Fai, aku tuh memang saat itu lemah banget Mbak, lemah banget, dan setiap kalau permasalahan ini diomongin pasti nggak jauh, pasti aku nangis dan nangis terus gitu. Bayangin permasalahannya aku harus hadapin hampir kurang lebih 1 tahun. Aku ngadepin permasalahan ini bertubi-tubi, dan mereka pihak dari sana menyerang terus gitu loh. Dan itu aku kayak gimana caranya gue harus bisa kuat ngadepin ini semua buat anak-anak dan suami aku yang selalu support gitu. Dan akhirnya aku dikuatin sama suami, dikuatin sama kakak-kakak semua gitu. Semuanya kasih aku kekuatan gitu loh, keluarga kuatin gitu, dari mamah aku gitu, terus mamah suami aku juga gitu. Terus juga semua kasih aku kekuatan yang membuat aku akhirnya kuat, disupport sama banyak orang gitu. Dan itu yang membuat akhirnya aku tahu bahwa oh ternyata banyak yang support aku gitu. Dan di saat itu juga aku mendapat support dari seluruh masyarakat Indonesia gitu, dan banyak banget yang ngasih aku bukti-bukti gitu, ngasih aku banyak bukti-bukti yang tadinya mungkin aku nggak ngeh tentang berita ini, jadinya aku tahu karena masyarakat yang support dan kasih aku itu semua kayak gitu. Aku benar-benar ngerasa bersyukur banget atas support banyak orang, dan apa yang aku hadapin saat ini membuat aku menjadi pribadi yang kuat gitu. Dan aku sadar bahwa anak-anak aku itu bukan butuh ibu yang sempurna, tapi Fas dan Ejas itu butuh ibu yang sehat. Dan aku saat itu tahu bahwa aku harus bisa move gitu Mbak, move on. Untuk maksudnya move on-nya tuh aku harus jadi wanita kuat. Karena gini Mbak, kemarin itu aku sempat masuk rumah sakit. Aku juga sempat ASI aku berkurang. Akhirnya Ejas berat badannya harus turun dan hampir masuk ke kekurangan gizi karena waktu saat itu aku benar-benar hanya mengasihi Ejas gitu. Di saat itu sebagai seorang ibu aku bingung, karena itu ternyata dokter bilang itu dampak akibat karena aku stres gitu loh, stres berlebih yang akhirnya membuat ASI aku konsumsinya keluarnya berkurang. Dan ya udah saat itu aku kayak gue nggak bisa begini nih, gue harus kuat, gimana caranya ya gitu. Ya udah akhirnya aku mencoba aja gitu, semua aku makan, vitamin aku minum, akhirnya berusaha untuk sekuat tenaga gitu. Terus akhirnya sempat masuk rumah sakit, dikuatin juga sama Sony yang istilahnya selalu bilang sama aku, Bi kamu nggak boleh kayak gini, kamu harus tunjukin kamu kuat gitu. Terus Kak Elma, Kak Nancy, kakak-kakakku, Kak Fadia, Kak Farah, semua nguatin aku gitu. Kamu nggak boleh begini gitu, kamu harus kuat, kalau kamu kayak gini terus kamu akan jadi perempuan yang lemah gitu. Jadi kesimpulannya di balik permasalahan yang berat, tapi ternyata Virus tuh punya suami yang luar biasa ya. Iya, luar biasa banget Mbak. Ya. Aduh, Elma bangga nggak sih punya adik? Itu orang jadi image-nya tuh Sony tuh benar-benar kayak pahlawannya Virus banget loh. Benar-benar jadi garda terdepan. Itu luar biasa. Karena
Sony itu kan awalnya tuh kita kan semua cewek nih bertiga nih. Tiba-tiba lahir Sony, ya kan, anak laki satu-satunya di keluarga waktu itu kan. Nah akhirnya karena punya anak laki satu-satunya, jadi mama ngedidiknya tuh luar biasa banget untuk Sony gitu kan. Jadi dari pendidikan agama, dari pendidikan bagaimana harus sayang sama orang tua, sayang sama keluarga gitu kan. Terus Sony juga tipenya itu apa-apa tuh minta pendapat aku gitu kan. Apapun dulu waktu zaman belum ada virus tuh semuanya tuh Sony tuh selalu ngomongnya sama aku gitu kan. Udah kayak emaknya lah gitu. Sampai bedanya berapa tahun sih Elma? Bedanya berapa tahun Elma sama Sony itu jauh? Nah ini nih. jauh. Pasannya umurnya Sony sekarang 33 Kak. 33, aku 46 ya. 13 tahun? Apa berapa belas tahun? Iya, jauh. Jauh ya Kak. Jauh banget, jauh. Jadi si Sony itu cerita Mbak Vena sama aku. Jadi Kak Elma ini dulu itu yang istilahnya tulang punggung keluarga gitu loh. Jadi anak kayak Sony, terus Ian, semuanya tuh sama Kak Elma tuh benar-benar disenengin. Bisa istilahnya liburan ke luar negeri, liburan ke Bali, ke hotel-hotel yang enak tuh semuanya semuanya tuh mereka baru pertama kali ngerasain tuh dari Kak Elma. Jadi Kak Elma tuh syuting tuh dulu kerjaannya yang nyenengin adik-adiknya, orang tua, kayak gitu. Itu benar-benar disenengin sampai sekolah si Sony itu sekolah yang biayain juga Kak Elma. Luar biasa Elma. Tapi Elma nggak pernah cerita ya di media ya kalau dia tuh bagaimana support terhadap adik-adiknya tuh Elma nggak pernah ceritain itu ya. Kenapa Elma? Itu kan luar biasa banget loh untuk support Elma. Pokoknya waktu itu aku berpikiran kalau aku senang, keluargaku harus senang gitu. Jangan ada yang keluargaku yang susah atau apa. Memang aku semua yang support, tapi justru aku tuh sadar bahwa kalau aku sebanyak memberi kepada orang tua, kepada keluarga, itu rezeki aku lagi tambah banyak, tambah berkah gitu. Jadi nggak pernah habis gitu. Jadi aku tuh percaya banget itu gitu. Kalau kita menyenangkan orang lain, pasti kita juga dibikin senang juga sama Allah gitu. Tapi Elma, maaf ya aku tanya, kan Elma berarti dibesarkan oleh figur mamah ya? Mama itu iya, karena atau bagaimana? Mama waktu papaku kan meninggal umur aku kelas 1 SD. Kelas 1 SD, papaku sudah meninggal. Kemudian mama itu sempat lama nggak punya suami, akhirnya punya suami ya kan. Terus udah gitu suaminya juga cerai juga gitu. Waktu itu mama 3 kali menikah ya. Terus sampai akhirnya meninggal, akhirnya dia nggak punya suami lagi sampai sekarang. Jadi memang kalau mama itu didikannya gini, kalian harus bisa mandiri sendiri gitu. Dan alhamdulillah Elma membuktikan ya menjadi anak. Berarti Elma anak pertama apa Rensi sih? Kedua. Oh, yang pertama Rensi. Kedua Elma, ketiga ada yang di Sukabumi, Nanda. Baru keempat Sony. Oh, jadi Sony ini justru anak cowok satu-satunya dan ternyata yang terakhir ada nomor 5. Ada lagi. Oh, ada 5. Jadi keluarga besar ya. Virus juga kan keluarga besar kan, Virus ya. Keluarga besar. Aku 9 bersaudara, aku anak terakhir. Ya ampun. Tapi alhamdulillah sekarang nih 2 keluarga sejak ada peristiwa itu kayaknya kompak banget ya. Kalau aku lihat di TV kan kakaknya Virus support Virus 100%, terus kakak-kakak dari Sony. Terus rasanya alhamdulillah kuat lagi ya Virus ya. Maksudnya apapun. Apa ya Mbak, alhamdulillah sih Mbak, aku itu ngerasain ya, ini maksudnya bukan karena aku lagi ngomong di sini gitu, itu sering aku bilang ke teman-teman aku gitu, aku tuh bersyukur karena aku tuh bisa dapet gitu suami kayak Sony. Maaf aku suka nggak tahan gitu. Karena maksudnya dapat kasih sayang dari Sony, terus juga aku banyak dapat kasih sayang dari
kakak-kakak semua. Terus juga aku ngerasain bahwa di saat aku nikah sama Sony, mamanya Sony, kakak-kakaknya Sony itu sayang sama aku gitu. Dan kayak baru ngerasain bahwa aku bukan kayak punya mertua, bukan punya ipar, tapi kayak kakak kandung aku sendiri, ibu aku sendiri gitu. Jadi aku bersyukur aku punya dapat support system yang banyak gitu. Keluarga aku yang luar biasa dan keluarga Sony yang luar biasa support aku, karena apa yang aku alamin itu memang gak mudah gitu, tapi aku bisa ngelewatin itu semua karena support dari semuanya gitu. Virus ngerasa nggak sih Virus dikasih jodoh yang dari Allah itu Sony, karena Virus belum menikah, dia berhijab, akhirnya sama Allah dikasih yang terbaik dari Allah. Itu nggak mudah loh. Maksudnya aku tuh bisa ngerasain kalau kita dapat orang yang benar-benar ngelindungin kita, itu rasanya kayaknya lebih daripada materi apapun, bener nggak Elma? Iya banget. Benar, jadi ya? yang namanya rezeki itu bukan hanya karena uang, tapi rezeki itu merasa kita bahagia gitu. Iya. Yang paling penting adalah bahagia gitu dengan pasangan kita. Betul. Masya Allah, Dan luar akhirnya, biasa harta yang. Iya, akhirnya terbukti kan, Sony sama Virus ternyata rezekinya sekarang alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Luar biasa loh. Ini bisa jadi Alhamdulillah contoh. banget. Iya, alhamdulillah banget. Maksudnya ini yang sebetulnya dibilang keluarga yang sakinah mawadah warahmah ya. Tidak muluk-muluk, tapi berdasarkan cinta, karena di jalan Allah juga menjalankan keluarga, akhirnya bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki kan gitu. Jadi ini cerita aku sampai jadi terharu juga, karena aku tahu ya Virus masih muda, tapi sudah Mbak Vena. Terus begitu menghadapi persoalan itu termasuk cukup kuat ya, karena kan kita biasanya kan udah nggak kontrol ya Elma ya, kalau kita ngerasa harga diri kita direndahkan biasanya kita udah emosi, tapi aku lihat Virus kemarin bisa melewati itu, mungkin ya karena tadi Elma bilang ya kalau kita berhijab ada remnya, bener nggak sih Virus? Iya benar Mbak. Jadi memang pasti ya? lebih terukur gitu, karena kan ya istilahnya aku kenal sama Mbak Vena kan udah lama banget ya, dari aku umur 16 tahun, saat itu masih seleb dance kalau nggak salah. Iya. Jadi juri acara seleb dance. Terus Virus itu dance-nya keren banget. Aku paling suka sama Virus, tapi ya itu emang nggak pernah diliatin tuh sama aku Virus bisa ngedance. Tapi anyway, aku mau nanya nih, aku ngelihat kalian berdua tuh kompak ya kan, nggak banyak ya adik ipar keluarga besar bisa kompak satu sama lain. Itu apa karena kalian hanya berhijab jadi semuanya hatinya tuh putih semua, tulus semua, atau gimana sih sebenarnya kuncinya? Kalau aku sih kuncinya gini sih ya, kalau Kak Elma ini kan kakak ya. Aku melihat mungkin memang hatinya, semua itu tergantung dari diri kita sih gitu. Kalau kita memang punya hati yang tulus dan ikhlas gitu, memang kita menyayangi, pasti kita bisa ngerasain gitu. Feedbacknya kita, orang yang ngerasain itu bisa tahu orang yang nyayangin kita itu tulus nggak gitu. Dan aku melihat itu dari Kak Elma. Contohnya yang namanya zaman pacaran dulu gitu sampai nikah itu, waktu pas aku pacaran kan semua nggak mulus ya Mbak, nggak semuanya tuh baik-baik aja seperti sekarang gitu. Jadi kalau aku ada masalah dulu sama Sony, Kak Elma itu kan kakaknya Sony, tapi Kak Elma itu dia itu ngelihat dari sisi mana kalau memang adiknya salah, dia nggak belain adiknya gitu. Jadi ya dia akan belain aku gitu, dan dia ngelihat bahwa aku kan perempuan, gimana caranya si Sony diajarin kalau sama perempuan tuh harus sayang, harus lembut, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Jadi ya aku ngerasa bahwa aku curhat di tempat yang tepat gitu, yang memang sharing. Dan karena memang aku ngerasa bahwa
Kak Elma itu adil gitu, lebih perilaku adil, karena itu udah seharusnya. Karena kan ada orang yang kadang suka nggak akur ya gitu, tapi aku yang ngerasa bener-bener akur, bisa cerita apa aja, bisa ketawa bareng gitu. Kita juga pernah liburan bareng, seru-seruan bareng, nggak pernah ada masalah sama sekali. Konflik aja berantem gitu nggak pernah sama sekali. Udah 3 tahun aku nikah gitu, nggak pernah sama sekali. Oh, terus Elma gimana Elma? Mungkin karena Ya, kedewasaan Ya. selama ini menjadi apa ya? Elma kan support keluarga, fully support ya. Maksudnya Iya. akhirnya Elma tuh jadi emang orang yang mengayomi atau memang apa karakternya Elma emang begitu ya? Iya, makanya aku kan anak kedua sebenarnya. Tapi Iya. kalau orang lihat semua pasti dibilangnya aku nomor 1. Aku sama Renzi aja kalau jalan, Iya. aku kalau gitu. jalan sama Renzi pasti aku dibilang kakaknya ya. Mungkin karena aku lebih dewasa, lebih keibuan. Nah. lebih keibuan kali ya. Jadi selalu bilangnya tuh aku kakaknya Renzi padahal aku tuh adik. Soalnya Kak Rensinya tuh metal, lucu-lucu gitu. Jadi dua karakter yang berbeda. Jadi Kak Rensi tuh kan jago masak. Dia juga orangnya baik banget. Kak Rensi tipenya gini, kalau Kak Elma itu kan nge-supportnya itu dengan cara yang tadi seperti di SMS, Fahir sabar ya gitu, kayak nangis, gak kuat atau segala macam. Nah kalau Kak Rensi itu tipenya di saat waktu aku ada masalah, gak terima bisa marah, kurang ajar tuh si ini gini lah. Kalau dia tuh kalau di keluarganya Sony yang metalnya, premannya tuh justru Kak Rensi gitu. Jadi balance. Jadi Kak Elma bagian religiusnya, ada yang bagian yang konyol-konyol ya. Iya. Aku pengen tahu dong, Elma sekarang pernikahan yang sekarang udah lumayan lama ya? Ada 17 tahun lebih? Apa 20 tahun? Ada. Nah, 15 gimana? kali ya? Hah? 15 lupa ya? Elma, Yang itu. gimana ininya, tips-tipsnya? Kok bisa sampai, kan perkawinan kedua itu nggak segampang yang orang pikir. Iya. Ya, nanti aku Jadi juga mau tanya karena kuncinya adalah komunikasi. Jadi aku gimana ngebangun komunikasi yang baik dengan suami, dan alhamdulillah itu kita belajar agamanya bareng, Mbak. Jadi kalau misalnya belajar agamanya bareng, atau enggak awalnya misalnya aku yang ke agama dulu nih gitu kan. Nanti begitu pulang dari kajian aku selalu ngomong, ya tadi di tempat ngaji ngebahas ini begini gitu kan. Nah, akhirnya selalu aku komunikasikan setiap tadi habis ke pengajian ini gitu kan. Tadi ngomongin ini loh ya gitu. Jadi minimal yang tadinya suamiku nggak ngerti jadi tahu gitu. Akhirnya tiba-tiba kita datangin ke satu guru yang akhirnya kita berdua belajar tentang agama di situ bersama gitu. Jadi akhirnya karena kita belajarnya bersama, jadi kita sudah ngerti nih apa kewajiban suami dan istri, bagaimana bersikap kepada suami kepada kita. Terus udah gitu semuanya harus dikomunikasikan. Misalnya gini, aku ngeliat nih, kalau aku ngomong gini dia marah nggak ya? Kalau dia marah aku bisa nahan. Nanti tunggu enak dulu deh gitu, baru ngomong. Tapi semua yang namanya ganjelan itu nggak boleh ditahan. Jadi semua ganjelan yang kita nggak suka itu kita harus bicarakan, tapi harus lihat momen. Di situ kuncinya. Nah, jadi jangan sampai kita ngeganjel terus kita ceritanya ke orang gitu. Kalau cerita kita ke orang, yang ada orang itu tidak akan biasanya kan ada yang tiba-tiba emang suami lu begitu, jadi aku takutnya seperti itu gitu. Dikomporin gitu kan. Tuh kan makanya dari dulu kan aku bilang gini, itu sudah pengalaman banget ya buat aku. Jadi aku lebih baik nggak cerita kepada siapapun gitu kan. Cerita lebih baik aku sampaikan aja ke orangnya langsung. Nah, jadi kalau menurut ayah, kok perasaan bunda kayak gini, menurut ayah tuh sebaiknya gimana gitu. Jadi aku tanya dulu gitu. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana kita nyetel aja, dan komunikasinya harus yang baik. Tapi dari awal berarti Elma ketemu suami yang sekarang, Elma udah berhijab dong ya? Belum. Belum. Tapi jadi hijab yang kerudung gitu. Belum yang benar-benar plek gini gitu. Masih yang coba-coba gitu kan. Belum yang langsung. Dari awal berarti suami udah setuju banget ya Elma begini? Dari awal. Ya sudah dia nggak pernah ngelarang sih orangnya gitu.
mau syuting juga tetap boleh gitu ya, asal ngerti waktu gitu. Terus Enak kalau ya? bisa hari Minggu nggak boleh syuting, kalau hari Minggu terus kalau bisa jangannya yang pulangnya malam-malam, yang subuh-subuh gitu, tidak sampai larang gitu. Ya, Virus gimana Virus? Tips-tipsnya ini kan pasangan muda ya, baru 3 tahun. Sementara yang di atas tadi sudah hampir 20 tahun ya? Enggak nyampe belum. Oh belum. Gimana Virus? Kan biasanya masih muda kan masih emosi satu sama lain. Apa memang nggak pernah ada pertengkaran yang kayak gitu? Pasti aku banyak belajar sih, maksudnya kayak dari Kak Elma, dari kakak-kakakku juga, karena aku keluarga besar, jadi udah sempat ngelihat rumah tangga kan, semuanya suami-suaminya kayak gimana, istrinya gimana. Nah, waktu dulu aku tuh pernah dikasih tahu sih kalau Kak Elma itu pernah sih ngasih masukan ke aku tuh gini, Sony itu kan keras ya Mbak, orangnya keras, dia tuh penyayang tapi orangnya keras gitu. Terus Kak Elma cuma selalu bilang sama aku, udah pokoknya yang namanya di dalam rumah tangga itu kita tuh harus saling mengalah. Kalau yang satu marah, yang satunya jangan marah juga, yang satunya lebih adem. Kalau nanti yang satunya marah, yang satunya adem, jadi saling gitu. Terus juga dikasih tahu berdoa aja selalu sama Allah, minta dilembutkan hatinya, pikirannya gitu, biar dia lebih lembut lagi kayak gitu. Jadi ya udah sekarang banyak berdoa aja. Terus kebetulan juga pas lagi doa si Soninya dapat tawaran hostnya itu host agama. Jadi kayak bersambut banget dikasih sama Allah. Iya. Jadi dia banyak perubahan agamanya, jauh lebih bagus lagi. Tadinya dia udah bagus sholat, nggak pernah tinggal, tapi sekarang lebih baik lagi gitu. Dan selalu inget aja sama kata-kata Kak Elma, kalau lagi berantem jangan dua-duanya pengen menang, harus ada yang ngalah gitu. Dan sebagai seorang istri ya udah gitu, maksudnya harus lebih banyak sabar aja. Kalau mungkin suaminya lagi penat atau lagi ada banyak masalah, kitanya harus cari momen-momennya gitu. Jadi banyak pelajaran-pelajaran yang aku ambil juga, gimana caranya supaya yang namanya rumah tangga itu nggak mungkin kayak orang pacaran kan Mbak. Kalau pacaran kan semua manis-manisnya aja kelihatan. Indah-indah nah, kalau yang iya, tapi kalau udah rumah tangga itu udah berbeda. Dan aku sadarin gini, aku menyadari adalah gimana caranya kita bisa mempertahankan itu. Bener kata Kak Elma, kalau dua-duanya pengen menang, ya akhirnya semua rumah tangga di dunia ini akhirnya kawin cerai gitu kan. Jadi memang benar harus ada salah satu yang bisa lebih adem lagi, lebih tenang. Jadi kita sepakat ya bahwa kalau mau rumah tangga sakinah mawaddah warohmah, mau karir yang bagus, mau kita bahagia lahir batin, itu memang benar-benar harus banyak doa ya. Dan selalu menempatkan Allah itu sebagai tempat curhat yang paling tepat ya. Kayaknya seperti itu ya. Iya benar. Aku selalu bilang, gimana Elma? Aku selalu bilang ini, Virus, kita nggak bisa merubah orang sesuai dengan keinginan kita. Yang bisa merubah itu hanya Allah. Minta sama yang punya hati, minta sama Allah yang membolak-balikan hati kita. Aku bilang itu. Karena doa yang diijabah itu adalah doa dari orang yang terdekat, orang yang kita cintai. Insya Allah banyakin doa aja. Tapi jauh banget aku lihat tuh Virus tuh jauh banget dari Virus yang dulu. Sekarang lebih lembut, lebih sabar, lebih wise, lebih dua-duanya, baik Virus sama Sony itu luar biasa banget. Itu mungkin Allah kasih berkah dalam rumah tangga mereka. Mereka ini tipe orang yang mau belajar semua dan mau mengikuti, harus begini, diikutin gitu, nggak pernah menentang gitu. Alhamdulillah nih mereka ini membuat satu contoh keluarga yang aku bilang masih muda tapi sudah bisa mengerti agama, masih muda tapi udah bisa membangun rumah tangga yang harmonis gitu. Luar biasa untuk Virus dan Sony. Aku juga bangga sebagai seorang kakak gitu untuk mereka. Insyaallah. Kira-kira Elma, sebelum kita tutup acara ini kan Elma katanya mau ada acara juga. Ada nggak sih kesannya Elma atau apa yang ingin Elma sampaikan kepada Virus nih, adik ipar tercinta nih, kan kayaknya bonding banget ya. Aku aja ikut senang gitu. Alhamdulillah dalam sholat aku selalu menyertakan adik-adikku dalam kakakku Rensi, Virus, Sony, supaya anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, keluarganya sakinah mawaddah, dan selalu
selalu meningkatkan doa untuk mereka dan juga selalu bilang sabar dan banyak sabar, banyak bersyukur. Insya Allah kita mendapatkan rumah tangga yang berkah nantinya. Amin, Gitu. amin, amin. Gimana Virus nih? Lihat kakak ipar ini luar biasa ini. Ada nggak kata-kata buat Kak Elma? Manggilnya Kak Elma kan? Iya, Iya. Kak Elma. Ya buat Kak Elma pasti makasih udah selalu support dan udah mau ngedengerin aku. Kalau seandainya aku mau sharing cerita apa aja, terus juga terima kasih udah jadi bisa dibilang Kak Elma itu jadi yang tadi Kak Elma bilang jadi center di mana bisa menjadi mengumpulkan salah satu keluarga menjadi satu gitu. Dan aku bersyukur banget aku punya Kak Elma, kakak ipar yang luar biasa, yang istilahnya benar-benar aku nggak ngerasain punya kakak ipar, tapi udah seperti kakak kandung aku sendiri. Iya, jadi terima kasih udah selalu sayang sama aku, terima kasih udah selalu sayang sama semua, terima kasih udah sayang sama Fas juga, karena aku ngelihat Kak Elma nggak ada ngebedain Eja sama Fas. Aku ngelihat banget kalau seandainya Fas itu lagi lagi komunikasi sama Kak Elma juga aku ngerasain kasih sayangnya Kak Elma itu nggak beda kayak dia sayang sama Ejas. Waduh, luar biasa. Ini contoh banget ya guys bahwa kebahagiaan itu bukan karena kita punya mobil berapa, rumahnya berapa, Ya, tapi betul. dengan kita punya keluarga yang kompak, punya ipar yang bisa mengerti tentang kita, punya ibu mertua yang sayangnya luar biasa sama kita. Aku jadi iri loh. Aduh, mudah-mudahan aku dapat kakak ipar kayak Kak Elma ya. Amin, amin, amin ya Allah, amin. Didoain, Mbak. Makasih banyak Elma sama Virus. Sama-sama. Ya, Sama-sama, ini sudah Mbak. menginspirasi aku juga untuk mencoba berhijab juga. Dan Amin, juga amin untuk, ya Allah. Amin ya Allah, amin. untuk semua yang nonton juga di Vena Melinda Channel, bahwa ternyata setelah kita berhijab itu pertama kita lebih tenang dan lebih memasrahkan diri karena memang kita melakukan ini karena Allah. Benar nggak? Iya, Kita bisa ngikutin peraturan orang, masa peraturan atau perintah dari Allah kita nggak bisa ikutin. Yang kedua, kayak banyak remnya ya. Jadi makasih banget, ini luar biasa sharingnya. Mudah-mudahan semuanya bisa lebih bahagia. Apalagi PSBB ini kita semua quality time kan sama keluarga ya. Jadi salam hormat buat keluarganya Elma, buat keluarganya Virus, sehat selalu. Iya Kak. Insya Allah kita ketemu lagi ya. Jangan lupa kuenya besok datang. Alhamdulillah besok ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, ya ampun tadi aku sampai cukup terharu ya dengerin Virus bagaimana dia di satu sisi setelah dia berhijab banyak banget cobaan hidup yang terakhir itu, tapi membuat dia makin dewasa, makin menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah. Karena apa? Karena ternyata di saat ada ujian dalam kehidupan Virus, tapi ternyata support system dari kakak ipar seperti Elma Teana, dari suami tercinta Sony, kemudian dari keluarganya Virus sendiri itu membuat dia lebih tegar ya menghadapi apapun yang terjadi, permasalahan apapun yang terjadi. Jadi aku ngerasa bahagia banget bisa sharing selama bulan Ramadan ini meskipun PSBB. Justru aku seneng ya punya vlog ini, bisa ikut berbagi cerita kepada semuanya bahwa kita jangan bersedih kalau kita masih ada masalah, karena semuanya harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, kita harus positive thinking bahwa semuanya ada solusinya, dan kalau kita ada ujian kita juga harus yakin bahwa itu semua sesuai dengan kemampuan kita untuk menghadapi, menyikapi permasalahan itu. Jadi sekali lagi aku makasih banget. Baru 1 bulan ya aku punya vlog Vena Melinda Channel, tapi alhamdulillah responnya bagus, banyak yang subscribe, banyak yang likes, komen apalagi, dan insya Allah aku akan terus punya segmen nostalgia karena aku akan mencari terus cerita-cerita menarik dari semua public figure yang merupakan teman-temanku juga, baik itu dari politik, baik itu dari dunia sinetron, film, teman-teman yang menurut aku bisa memotivasi kita, menginspiring kita tentang bagaimana kita harus menjalani hidup sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa untuk selalu like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum.